kita akan sedikit bercerita bersama salah satu alumni MAN 1 Pekanbaru yang telah menyelesaikan studinya di Timur Tengah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bisa ketemu lagi. Kebetulan saya bersama alumni MAN 1 Pekanbaru. Tamat tahun berapa? 2016. Boleh perkenalan dulu ke di atas kamera. Nama Muhammad Rizky Utama. Sekarang lagi ngajar di MAN 1 Pekanbaru. Alhamdulillah. Alumni MAN 1 Pekanbaru dan kuliah di Universitas di Muhammad bin Abdullah, Maroko. Alhamdulillah. Maroko itu di mana itu Maroko? Maroko itu di ujung Afrika Utara. Afrika dekat perbatasan dengan Spanyol. Itu dibatasi dengan lautan. Perjalanan? Kalau kemarin ke Maroko berapa jauhnya? Perjalanan itu ada 2 kali transit. Ada 2 kali transit itu tergantung maskapai yang kita gunakan. Yang pertama itu kalau saya dulu dari Jakarta itu ke Singapura, habis Singapura ke Qatar, habis ke Qatar baru sampai ke Maroko. Itu perjalanannya 1 hari lah, kurang lebih 24 jam ada ya? Kurang lebih segitu. Bayarnya berapa itu naik pesawat tuh? Bayar pas waktu itu, pas pertama kali berangkat itu nggak ada diskon sama sekali, itu 10 juta. Berarti awal ke Maroko bayar pesawat 10 juta. Untuk biaya kuliah? Untuk biaya kuliah itu beasiswa. Jadi itu perbedaan sama Indonesia. Kalau di Indonesia kuliah kita berbayar per semester. Nah, tapi kalau di Maroko itu atau di Timur Tengah secara umumnya itu semuanya gratis. Mereka nggak ada nggak ada bayar uang kuliah, semuanya gratis. Tapi kalau kita di sana itu memikirkan uang kehidupan kita, uang makan, tempat tinggal. Untuk makan sehari berapa kira-kira sehari? Sehari ya, kalau saya dulu di sana itu tinggal sama teman-teman di apartemen, kami sewa apartemen, jadi uang beasiswa itu untuk apartemen. Gitu. Nah, jadi tahun berapa satu apartemen? Satu apartemen tuh per bulan dia kurang lebih 3 jutaan. Dibagi 7 orang. Dalam satu rumah itu ada 7 orang. Untuk makan? Nah, untuk makan kami kumpulkan uang. Jadi 1 hari itu 1 orang yang masak. Jadi ganti-gantian masak. Lauknya lo Indonesia? Lauknya Indonesia, soalnya kan di sana tuh memang makanannya beda sama kita karena di sana nggak ada makan nasi. Nasi ya? Di sana makannya roti sama ayam, daging. Gitu. Nah, jadi kalau kita orang Indonesia ya, katanya kan kalau belum makan nasi itu belum kenyang, belum puas. Jadi kami sepakat satu rumah itu untuk beli beras per bulan, kemudian masak. Ada yang jual beras? Ada. Pertanian ada menambah dia kan? Pertanian terbesar di Maroko. Padi? Bukan padi. Kalau dia padi itu impor dari Thailand. Thailand punya. Sama ya, kan Indonesia kan impor juga sekarang ya. Kita katanya negeri agraris, negeri pertanian, tapi setahu saya sih masih impor. Masih impor. Oke, di Maroko berapa tahun? Di Maroko 2 tahun 8 bulan. S1? Iya. Berarti pinter ya? Bukan, karena di sana tuh memang bisa ditargetkan untuk selesai 3 tahun. Oh gitu. S1 kan? Ya, S1. Jurusannya apa kemarin ngambil? Jurusan, fakultas ya? Tetap ya, fakultas sama ya? Fakultasnya? Fakultas Dirasat Islamiyah. Apa itu? Studi Islam. Sekarang ngajar di MAN 1, guru? Usul fikih sama bahasa Arab. Oke, berarti yang sekarang di MAN 1, adik-adik tingkat di MAN 1 ketemu dengan Pak Rizky di pelajaran usul fikih, bahasa Arab, kitab kuning. Kok banyak kali? Banyak kali? Ada 5 mata pelajaran. Oke. Mungkin karena kemampuan kakak tingkatnya memang bagus, jadi diberikan beban yang banyak, mengampu mapel lebih dari 2 kan? Iya, lebih dari 2. Oke, Maroko hampir 3 tahun. Apa ya kira-kira yang ditanyakan adik-adik tingkat? Kenapa bisa memilih Maroko? Ini awal kisah
kenapa bisa ke sana. Memang jujur awal-awal perjalanan ke sana itu memang tak ada niat, malahan tak ada terbesit dalam hati itu untuk kuliah ke luar negeri. Kenapa? Karena materi keluarga pasti itu. Apalagi kita dari orang kampung kan, apalagi orang tua biasa-biasa saja. Kalau kita dulu nggak tahu ada namanya beasiswa ke luar negeri. Jadi mikir untuk ke luar negeri itu kayaknya mustahil lah ya. Jadi pertama kali masuk UMAN itu ada pas tahun saya kedua dibukalah asrama. 2015 berarti ya? Ya 2015 itu ditanya sama guru kami. Siapa yang nanya guru? Ustadz Khalid sama tim itu nanya gimana kita bangun asrama. Itu udah nanya dulu gimana kita bangun asrama, ada nggak yang masuk? Kami jawab iya Ustadz, ada, kami insya Allah masuk ke sana. Jadi dibangunlah 2015 itu masuk kami. Awalnya asrama itu memang kayak kontrakan Di mana rumah itu? di dekat Jalan Bandeng. Kalau sekarang tempatnya asrama Putri. Di situ. Dulu tuh kayak rumah, memang kayak kontrakan. Jadi kami di sana memang awal kasus. Awalnya berapa orang tuh Mas? Karena itu saya kelas 11, ada juga kelas kakak kelas 12, ada kelas 10 juga. Ada kurang lebih 20 orang. 20 orang waktu itu? Iya. Itu semuanya ke Timur Tengah? Ada sebagian yang mengambil ke sana karena kan kalau kita pengen ke luar negeri, tak lupa itu dapat izin dari orang tua. Jadi izin orang tua ini agak sulit. Tapi ya pas angkatan saya yang kelas 11 waktu itu, kami yang masuk 5 orang, alhamdulillah kelima-limanya ke luar negeri. Keluar negeri siapa ya? Ada saya itu di Maroko, ada Ihsan Khairan di Sudan sekarang. Belum pulang deh ya? Belum, insya Allah tahun ini selesai. Ada Sultan di Sudan juga, ada Wahyu Santosa di Mesir, dan ada Ruki Irawan di Kuwait. Di Kuwait. Yang udah kembali ke sini siapa aja? Yang udah kembali saya sendiri. Yang lain masih. Oke, berarti kita tidak salah ketemu orang. Dari 5 yang berangkat ke luar negeri, ke Timur Tengah, baru 1 yang kembali. Dan orangnya kebetulan saya menjadi saksi waktu itu 2016 tahun pertama saya di MAN 1. Rizky ini juga lulus di, coba sebutkan, lulus di mana? Alhamdulillah waktu itu karena takut nggak kuliah, jadi nanya-nanya lah ke BK dulu kan, bimbingan konseling. Itu ada Pak Chandra di sana, ada Pak Sandi, ada Bu Iim. Itu kami nanya-nanya karena takut nggak kuliah. Macam mana nggak takut? Jadi semua ada jalur itu yang dibuka, daftar semua. Alhamdulillah itu yang lulus itu ada UGM, SN ya? Iya, SNPTN. UGM Filsafat kalau nggak salah. Iya, Filsafat. UGM, ada UIN Jakarta, ada UIN Suskaryau, dan 1 Maroko. Sebenarnya kalaupun tidak Maroko mungkin akan di UGM. Tapi Allah memberikan jalan yang terbaik. Berarti ke Maroko. Meninggalkan SN di jalur UGM. Yang seharusnya itu nggak boleh ditinggalin. Iya. Memang waktu itu kan karena waktu itu ada polemik juga. Itu ingat masih itu waktu bulan Mei. Bulan Mei 2016 itu ada pemilihan. Maksudnya kami udah tes ke Timur Tengah, tapi pengumuman untuk kelulusan itu diundur. Sedangkan untuk lulus UGM itu udah pasti. Jadi harus berangkat tanggal 30 Mei ke UGM untuk daftar ulang. Bayar ya? Ya, tanggal 30 Mei. Jadi sedangkan waktu itu pengumuman ke Timur Tengah tanggal 25 Mei. Tapi diundur sampai tanggal 31. Jadi itu. Makanya waktu itu kan bingung juga, tanya orang tua gimana, mau lanjutkah ke UGM atau gimana. Jadi nunggu kabar yang Maroko berarti. Iya. Jadi waktu itu memang langsung ambil tindakan untuk ambil UGM, awalnya UGM. Udah dipersiapkan semuanya, foto rumah apa semua kan. Itu persyaratan udah diapain semua. Akhirnya sampailah tanggal 30. Dan itu waktu itu tiket juga udah ditanyakan sama orang tua, ke teman-temannya, sama kawan-kawan di Bandung juga ya, di UGM, Jogja. Jadi udah ditanyakan. Akhirnya tanggal 30 malam itu dapat berita bahwasanya kami yang tinggal di asrama itu lulus semua. Termasuklah saya di Maroko. Jadi untuk niat ke UGM tadi diundur karena lebih milih kan ke Maroko. Ya manusiawi sih. Kalau saya dikasih pilihan ya saya juga ke Maroko. Ya bukan karena ini kan, tapi memang target utama itu memang
kuliah. Kuliah. Oke. Jadi itu sedikit awal-awal cerita ke Maroko. Oke, jadi Maroko 3 tahun meninggalkan UGM, meninggalkan UIN Suska ya? Suska 2006, berarti berangkatnya 2016 atau 2017? 2016 bulan September. Langsung berangkat sendiri tuh? Dari Riau ya, saya sendiri. Di sana ketemu orang Waktu Indonesia? itu dari Riau ada teman juga di orang Bangkinang, namanya Zian. Jadi sama-sama berangkat ke Jakarta. Jadi kami ngumpul dulu di Jakarta untuk persiapan. Total yang dapat beasiswa di tahun kamu itu berapa orang? Jadi beasiswa di Maroko itu terbatas hanya 15 orang se-Indonesia. Per tahun ya? Per tahun. 15. Kalau Sudan 20 orang per tahun. Berangkatnya bareng semua tuh? Beda. Oh, beda. Nah, itu tergantung pemerintahnya lagi. Kalau kita Maroko waktu itu September, kalau Sudan Agustus kalau nggak salah. Mesir itu paling lambat biasanya berangkat yang beasiswa. Maroko itu milih nggak? Rizky milih nggak kemarin? Iya. Saya mau ke Maroko gitu. Waktu itu sama Ustaz Khalid malam-malam ada pemilihan untuk pendaftaran. Itu kan ditentukan mau mana tujuannya. Oh, kamu Sudan, kamu gini. Milih berarti ya? Milih atau Ya, dipilih kan? milih. Oh, milih. Jadi memang ditanyakan, ini nggak mungkin kita satu tujuan, maksudnya satu tempat nanti kita bersaing sesama teman katanya, kata Ustaz Khalid. Jadi mending sekarang kita sepakat. Rizky mau kemana, ini mau kemana. Jadi saya mikir waktu itu memang ya udahlah Maroko, karena salah satu pilih Maroko ya waktu itu karena aman, paling aman di antara tiga negara ini. Paling aman, habis itu ada saljunya juga. Itu pilih. Walaupun resikonya kan beasiswanya agak sedikit 15 orang. Jadi pilih lah. Persaingannya ketat gitu ya. Persaingan ketat. Akhirnya didaftar lah sama Ustaz Khalid lewat Kementerian Agama. Daftar online. Ya, daftar online. Habis itu baru ke UIN untuk tes. Tesnya tertulis. Tesnya ada lisan, tertulis, ada juga. Jadi kita masuk sana tuh ngerjakan soal 100 soal yang berbahasa Arab, nanti tentang pelajaran lebih umumnya itu kayak PAI lah, pendidikan agama Islam, tentang habis itu baru ditanya apa namanya itu tes lisan itu ada hafalan, ada takallumnya berbahasa Arab, kemudian baca kitab. Jadi sebelum tes itu dari kelas 11 ya, dari kelas 11 sudah persiapan di asrama. Iya, waktu itu di asrama awal masuk asrama itu saya minta bukan karena biar nggak ngekos lah. Ngekos. Biar gratis itu, gitu nggak? Iya. Mas asrama bayar? Waktu itu bayar uang makan aja. Oh, makan aja. Jadi kosnya gratis. Ya, jadi kami waktu itu saya kan waktu itu tinggal di kos. Sebelumnya MTS itu dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Jadi pindah itu kan rasanya kayak bebas, nggak ada yang ngatur. Jadi pengen selama kelas 10 tuh merasa kok kayak gini. Jadi udah itu masuk asrama. Bukan karena target pengen ke Timur Tengah, soalnya memang waktu itu belum ada kepikiran ke sana. Oh gitu. Kepikiran ke Timur Tengah itu waktu akhir-akhir tahun. Tahun kelas 12 atau kelas 12. Kelas 12. Sebelum dekat-dekat ujian. Gitu. Padahal asrama itu dibuat emang untuk Timur Tengah kan awalnya? Iya. Berarti kasih tahu dong, dikasih tahu. Asrama buka nih yang mau ke Timur Tengah gitu. Tapi kan itu semua teman-teman memang ada ke sana gitu. Tapi saya waktu itu niatnya memang ya mustahil lah ibaratnya kan. Gimana kalau kita tuh orang-orang sebelumnya nggak ada yang ke sana gitu. Jadi kayak hal-hal yang mustahil dibicarakan. Jadi nggak ada kepikiran di sana. Oke, berarti ini pelajaran juga nih. Ketika ketidakmungkinan diyakini kan, Iya. kan kamu meyakini ketidakmungkinan kan, dan lolos gitu. Apalagi mereka yang yakin yang gitu, persiapan. yang persiapan dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 harusnya lebih gampang gitu. Lebih gampang. Harusnya ya. Iya. Tapi kuota berkurang atau bertambah setiap tahun sekarang? Kalau di Maroko masih tetap. Tapi Bapak Dubesnya tuh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maroko itu insya Allah mau menambah 5 lagi jadi 20. Tapi kalau untuk kuliah ke Timur Tengah itu banyak jalur, bukan satu saja. Nah, coba Jadi kalau di Maroko itu ada jalur yang saya tahu PBNU itu dari Nahdlatul Ulama. Dari NU itu kalau kita punya kenalan di NU atau apa bisa kita ajukan diri di sana. Tapi itu bedanya nanti kita kuliah di taklim
atik, taklim atik itu kayak sistem pondok pesantren. Jadi full belajar dari pagi bangun kita tinggal di pondok itu kan. Setelah tamat harus mengabdi. Tidak. Oh, Nah, jadi memang agak sulit kita masih. Tapi kalau nanti ada tes lagi di sana. Kalau kita lulus langsung kuliah. Tapi kalau tidak itu langsung masuk ke sanawiyah lagi, ngulang. Oh gitu. Nah, jadi 3 tahun tambah kuliah nanti 3 tahun jadi 6 tahun kuliah di sana. Itu gratis, nggak bayar ya? Enggak bayar, gratis. Nah, jadi itu enaknya di sana itu kita bukan berarti nanti kan ada teman-teman yang nanya atau adik sekalian yang nanya, wow gimana saya kan nggak ada orang tua ini standar lah ibaratnya kan. Jangan pernah mikir itu, soalnya kan di sana tuh banyak beasiswa tuh Pak. Oh gitu. Kita kalau kehidupan kan bisa kita kerja di sana. Oh, gitu. Nah, Kerja juga mana? ada. Kerja. Jadi kalau saya di Maroko itu ada kerja di kedutaan besar. Nah, jadi kalau ada acara saya yang persiapkan gitu. Nah, jadi kerjanya itu bukan berarti mengganggu waktu kuliah, bukan. Waktu libur musim panas misalkan. Kan libur 3 bulan. Oh 3 bulan ya? Tambah-tambahnya. Berarti selama 3 tahun nggak pernah pulang? Enggak pernah. Nggak betah di sana atau memang Memang sayang targetnya uang? awalnya salah satu karena memang target awal pergi sana itu memang tak balik sampai selesai. Soalnya kan kalau kita balik kan malu rasanya kan untuk jalan. Yang kedua faktor ekonomi juga. Untung nggak mendukung lah ibaratnya kan. Kalau kita balik-balik terus kan habiskan 10 juta, 10 juta, 20 juta berarti ya? Iya, Dapat itu satu motor tergantung. 10 juta tuh waktu awal-awal. Kalau di kita ada diskon-diskon gitu kayak saya balik kemarin itu kurang lebih 8 lah. Ya, masih sekitaran itu juga ya? Iya. Kalau untuk mengisi waktu luang pernah nggak jadi apa penunjuk wisatawan gitu? Nah, jadi salah satu kelebihan teman-teman di Maroko tuh itu banyak jadi tour guide. Tour guide kenapa? Karena di sana memang banyak wisatawan dari Indonesia kayak bapak-bapak DPR, Oh, gitu. orang-orang pejabat dari Indonesia tuh jalan ke Maroko. Ngapain? Mereka ngapain nih pejabat? Ya liburan. Soalnya di sana tuh Pakai uang negara nggak nih liburannya? Allah alam gitu nggak tahu. Ya mungkin studi banding. Iya, Studi banding ke tempat wisata. Wisatanya apa aja coba? Sebutin tempat wisata. Wisatanya tuh kalau kita yang masyhur di Indonesia tuh yang paling terkenal tuh kita tahu Universitas Kurawiyin. Jadi di sana tuh banyak makan kulit. Tapi ini kan teman-teman banyak nggak tahu juga. Di sana ada Sahara juga. Oh, Sahara. Saya pernah dengar tuh Sahara, Gunung Sahara atau Padang Sahara. Padang pasir Sahara. Nah, jadi Sahara itu yang paling bagus ada di Maroko. Yang ada camp. Iya, ada camp di tengah-tengah. Naik onta jalannya. Naik onta. Pakai mobil nggak boleh kan? Nggak boleh. Jadi kita pesan naik onta dari tempat kita awal tadi hotel, habis itu naik ke Sahara itu sampai di tengah-tengah padang pasir, nanti ada pemukiman di sana, ada kayak tenda gitu dibikin. Jadi kita nginap di sana beberapa hari misalkan, tergantung kita mesannya berapa. Bayarnya berapa? Kalau waktu itu pas saya pergi ke sana kurang lebih berapa? Kalau naik onta itu 100 dirham, ya ibaratnya 150.000 lah. Nginap di situ? Nginap sama, itu termasuk nginap juga. Oh, 150 itu udah Iya, onta, udah nginap. Iya. Makan Ada juga di sana. Makan kan roti. Oh gitu. Nggak kasih nasi berarti ya? Iya, nggak ada nasi di sana. Oh gitu. Jadi kita yang masak. Jadi Waktu tidur di camp itu panas atau dingin? Kalau Sahara? Kalau malam tetap tergantung musim yang kita pergi di sana. gitu. Dan Maroko itu ada 4 musim. Apa aja 4 tuh? musim. Ada musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi. Saljunya di mana? Di dingin. Di dingin. Musim hujan nggak ada? Musim hujan itu pergantian musim biasanya. Kalau dia pergantian musim itu hujan. Paling sering hujan itu di musim dingin. Berarti di musim dingin ada salju. Ada salju, ada Saljunya ke jalan-jalan biasa gitu? Iya. Putih. Nah, tapi tidak semua wilayah di Maroko itu terkena salju. Ada misalkan di perbukitan, Oh gitu. di pergunungan, itu kena itu salju. Kalau musim gugur, yang gugur apa aja tuh? Semua pohon yang ada di Maroko Kering? Ya kering. Turun cuma Tapi daun? ya daun. Tapi nggak mati ya? Tapi tidak mati. Oke, Nanti dingin. tumbuhnya di musim semi. Dingin, gugur, Semi, semi itu panas. muncul lagi? Iya, muncul semua yang udah mati tadi kan. Semi hidup, Hidup lagi. Habis itu terakhir? baru musim panas. Oh, musim panas. Kalau musim panas, panas sekali? Panas sekali. Yang gurun tadi itu ya? Iya, panas sekali itu sampai 46 derajat lah. Kayak kita berdiri di api unggun gitu, kayak gitulah Oh, awal. panas. Panas. Hitam berarti? Sana hitam ya? Orang sana hitam nggak? Enggak. Orang asli? Orang Maroko asli itu tidak hitam. Jadi Cewek? orang sana cantik-cantik. Saya nggak, cuma nanya ceweknya ya tadi. Yang bilang cantik-cantik dia ya? Nah, Cewek tinggi-tinggi ya? tinggi-tinggi, jadi cantik. Matanya kan beda, mancung-mancung semua orang sana.
mancung, tidak seperti hidung-hidung hidung-hidung kita gitu ya. Nah, Kenapa nggak cari calon orang Maroko? wah itu sulit soalnya kan mahar dan jaraknya juga jauh. Kita tahu Maroko itu boleh nanti teman-teman itu lihat di map, itu memang ujung kan, ujung. Kalau nikah di situ kan boleh Boleh, tapi kan keluarga gimana nanti kan video call, tak semudah yang memperbaiki kita keturunan. pengennya begitu. Nah, untuk yang laki-laki yang bagus itu ceweknya atau cowoknya kalau di sana Sama bibitnya? Oh, sama-sama. Ya? sama perempuan yang juga bagus, laki-lakinya juga penghafal Quran rata-rata di sana. Tuh yang cewek-cewek tuh. Penghafal Kalau yang Quran. cewek mau kuliah di sana boleh? boleh Syaratnya harus bawa apa gitu? Nggak ada. Nggak ya? Jadi kalau yang bawa itu tuh kan cuma di Madinah atau di Arab Saudi. Oh, Arab Saudi ya. Karena kebanyakan nih siswa itu, Pak saya mau ke Timur Tengah, tapi harus bawa yang mahram gitu. Itu Nah, hanya itu hanya di Saudi. hanya di Saudi. Oke, berarti mau yang ke Maroko boleh. Ya, Maroko, Sudan, Mesir tuh boleh. Nah, soalnya kan di sana banyak juga teman-teman perempuan di sana, kakak-kakak kelasnya juga di sana. Oh, banyak ya? Perempuan. Banyak, Dari Indonesia cewek-cewek itu. banyak. Iya, banyak. Ada kalau di Maroko itu kurang lebih 50 lah. Oke, 50 orang Itu beda-beda tempat. warga negara Indonesia ya, WNI ya. Iya. WNI kuliah di sana. Salah satunya kakak tingkat kalian. Harusnya sih cari jodoh di sana kemarin. Pengennya. Nanti yang apa tahu nggak nih? Hah? Tadi udah menikah kan? Udah menikah sekarang. Belum, doakan aja. Udah kan. Ya insya Allah semoga dipermudah urusannya. Iya. Pak Rizkinya mau nikah. Berarti udah punya calon dong? Oh, kalau calon Jujur ya. ya. Udah punya calon ya. Jadi untuk kalian yang masih jomblo, gak usah lah. Saya tahu calonnya siapa. Jadi kita doa aja lah, terbaik aja. Umur sekarang berapa? Umur sekarang 22. Oh, masih muda, baru 22. Tamat dari Maroko itu umur 21. Jadi baru 1 tahun di Man Satu Bali. Berarti sebelum 25 udah bisa nikah nanti. Insyaallah. So, Oke, Maroko, kehidupan Maroko, wanita Maroko sudah dijelaskan bagaimana persiapan di asrama. Saya yakin kita kedatangan Maroko lagi nih. Tapi udah gak banyak ya. Di Man Satu ada 2 alumni ya? iya, 2 alumni Maroko. Satu siapa namanya? Ustadz Gufron Ramadan. Jadi banyak juga alumni Man Satu yang udah di Maroko. Salah satunya ada yang udah tamat itu Ustadz Gufron. Yang masih di sana ada Ustadz ada Rais Minjung Hari, ada Ahmad Samsudin juga, itu kakak kelas kita yang masih kuliah di Maroko. Ya, kalau saya sih sangat menyayangkan orang-orang yang kuliah di Maroko, katanya yang wanitanya cantik-cantik tadi harusnya dapat jodoh orang Maroko kan. Kenapa dia kembali ke sini masih jomblo gitu loh. Kalau orang-orang sana memikirkan tuh, kalau kita lihat orang Maroko beta di sini itu karena banyak cuma dapat. Ternyata mau sahabat wawancara. kita aja. Oh, Jadi iya. kalau kita lihat akhwat perempuan itu kayak pengen memiliki hidup selamanya. Itu sih. Soalnya memang di sana itu kan memang kita lihat fisik orang-orang sana itu memang cantik. Karena keturunannya juga dari Spanyol, banyak kan bercampur sama Spanyol. Badannya tinggi, Iya, dan gagah kekar gitu ya. Oke, saya yakin yang sudah diceritakan persiapan asrama tadi, sebenarnya saya mau ngoreknya yang persiapan asrama tadi. Seberapa sulit untuk mempersiapkan ketika tes di UIN tadi, tes untuk masuk ke Timur Tengah tadi. Ya, Apa yang dilakukan Ustadz Khalid? Assalamualaikum Ustadz Khalid. jadi itu kami waktu dulu itu memang di Keras nih. ini memang difokuskan ke sana, belajar malam juga, pagi belajar seperti biasa, belajar kitab juga. Habis itu nanti sebelum tes itu sebulan sebelum tes kami ada intensif sama guru alumni dari Mesir juga waktu itu. Jadi memang kami di asrama itu ditekan hafalan terutama kan. Tapi ingat satu lagi, kebanyakan teman-teman yang di Maroko itu atau yang di Timur Tengah itu bukan termasuk orang-orang yang pintar. Ingat, karena kita ke sana itu bukan kepintaran, tapi rezeki tadi, ridho orang tua. Makanya salah satu kuncinya itu kita minta doa sama orang tua. Kalau teman-teman nanti ada niat ke sana, itu minta doa dari orang tua, dari guru. Karena kami di Man Satu itu termasuk Pak Chandra juga,
itu luar biasa mensupport kami waktu itu, menyokong kami untuk ke Timur Tengah kan. Nah, jadi dari doa guru-guru tadilah kami itu bisa ke sana. Bukan karena kepintaran itu kan cuma bonus dan akhirnya kamu jadi guru di Band 1 Pekanbaru. Iya. Dulu dia siswa saya, sekarang dia jadi teman saya. Dan kami hari ini mancing bersama. Oke. Mancing bersama. Jadi ini cerita mancing masa lalu. Ya, kita mancing dan kita bahas masa lalu. Semoga bermanfaat. Kami mancing di mana? Tempatnya di mana nih? Di Sungai Pagar Kampar. Oke, kita di Sungai Pagar. Kita tadi naik sampan apa pun ya? Pompong. Oh, pompong 30 menit. 30 menit. 1 jam dari Pekanbaru sampai ya? Ya, 1 Oke, jam. 1 jam pakai motor Pekanbaru, 30 menit pakai pompong, 20 menit jalan kaki. Jalan kaki ke spot. Jalan kaki melewati sungai. Gini. Perut. Jadi kami bawahannya kotor basah semua. Apa lagi? Ada yang mau disampaikan ke siswa-siswa kamu? Intinya percaya aja, insya Allah niat baik kita, jangan sampai nanti ke sana itu pengen ya jalan-jalan biar tahu orang nanti kita keluar negeri, jangan. Yang penting niat dulu. Luruskan niat ya? Iya, luruskan niat, minta izin dulu sama orang tua, bilang sama orang tua. Kalau orang tua nanti nggak mengizinkan, seperti saya juga dulu, itu agak sulit juga dapat izin dari orang tua. Yakinkan sama guru-guru yang dari sana misalkan itu. Soalnya kan kehidupan sana, saya dulu mikir orang di sana tuh banyak teroris, polisi semua. Nanti kalau orang tuanya nggak belum yakin, kita yakin. Saya bantu meyakinkan. Pak Dia. Rizky bantu meyakinkan. Iya. Sekarang insya Allah bisa lah. Kalau emang kamu yakin, tapi ya niatnya jangan cari jodoh. Ya, tapi kalau dapat jodoh di sana nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Itu bonusnya. Bonus. Ceweknya cantik gitu kan. Oke, jadi gitu dulu cerita alumni. Ini kita di segmen cerita alumni ya, bukan cerita mancing. Kita tidak menceritakan mancing karena emang ikannya juga belum dapat. Mata kailnya nggak ada disentuh sama ikan. Infonya sih di sini banyak toman ya. Ikan toman. Banyak ikan tomannya. Kemungkinan kita sampai sore sekarang. Kemungkinan ini setengah 12. Kemungkinan ya. Kita nanti sholat, makannya masak, mancing lagi terus pulang. Oke, sampai di sini dulu cerita alumni bersama alumni Maroko, Rizky Utama. Iya. Oke, saya masih ingat ya Rizky Utama. Ada lagi? Tak ada. Cukup. Kalian mau minta siapa lagi akan saya tanya-tanya? Siapa? Boleh tuh di kolom komentar. Oke. Siapa yang kalian mau silakan tulis di kolom komentar. Nggak usah takut. Kan Kita diskusi santai. kita diskusi. Kalau kamunya mau siapa ya? Kalau yang masih jauh, gimana cara ketemunya ya? Ya mungkin nanti pakai Zoom. Siapa yang kamu mau? Nanti pas ketemu bisa saya tanya-tanya, kita bisa sharing pengalaman. Ya mungkin cerita ini tidak terlalu lengkap karena orangnya juga ada di Man 1. Jadi kalian boleh nanya langsung atau bisa nanya di WhatsAppnya langsung. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Subscribe ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Kalau memang menurut kalian bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Kalau nggak juga nggak ada masalah. Akun ini untuk menyimpan kenangan saya supaya nanti anak cucu saya bisa melihat seperti apa sih ayah dan kakek dan mbahnya gitu ya kan. Saya tidak berharap lebih dari semuanya. Yang penting bisa bermanfaat untuk kalian semua. 5 atau 10 tahun lagi orang yang melihat ini mungkin sadar gitu. Saya dulu terinspirasi tuh dari cerita mancingnya Pak Rizky gitu ya. Kan saya bisa ketemu kamu lagi dan karena kamu juga alumni, nanti kita akan cerita-cerita lagi. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut mancing. Gadang. Aduh. Oke, jadi siang ini saya berada di sebuah danau ya mungkin. Tepatnya di pedalaman Sungai Pagar. Sekitar 2 jam dari Pekanbaru. Belum dapat ikan dari tadi. Oke, jadi ini ikan ke berapa ya?
Ketiga. Kelima aja. Tapi Kelima ya. Strike. Ini yang ngangkat. Oke, jika di antara teman-teman semua punya destinasi wisata yang layak untuk kami kunjungi, silakan tulis di kolom komentar. Ya, mana tahu kami-kami yang sedang dirumahkan ini punya keberanian, punya uang untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Oke, ditunggu informasinya. Karena kita memang haus akan perjalanan. Hidup intinya tentang perjalanan. Bisnis tentang perjalanan. Mencoba, gagal, coba lagi. Berhasil. Udah lama di Mas Satu? mulai dari awal tahun 2020, 2020. bulan Januari. Akhir bulan Januari. Tamat? Katanya dari Maroko juga ya? Iya, dari Maroko juga tamat 2019. Nyampe ke Indonesia bulan Oktober. Tanggal 3. Waktu di Maroko kenal sama Rizky juga? Iya, soalnya kita satu kuliah di satu kota. Oh, kampusnya sama Rizky? Kampusnya sama tapi berbeda tempat, saya di cabang. Oh gitu. Nama kampusnya sama. Oh, sama. Jurusannya? Jurusan fikih, usul fikih, sama dengan Ustaz Rizky. Oh, sama juga. Kita masih menerjang. Oke, ini teman saya juga. Jauh-jauh dari rumah, pakai baju keren, pergi mancing. Aduh, bajunya ada tulisannya komunitas guru ngopi. Pak Sandi guru juga berarti ya? Dulu. Oh, dulu. Pernah jadi guru? Bentar. Bentar. Impian waktu kecil jadi apa? Hah? Impiannya dulu jadi apa? Usaha lah. Oh, usaha. Sekarang usahanya apa nih? Boleh lah dibagi-bagi. Mancing. Di cerita selanjutnya kita akan ada cerita bisnis. Nanti saya akan cerita dengan Pak Sandi tentang kegagalan bisnis yang pernah dia buat gitu. Sebenarnya saya juga punya banyak cerita kegagalan bisnis atau apa ya, atau keberhasilan yang tertunda gitu. Banyak sih. Saya akan adu dengan Sandi siapa yang lebih banyak gagalnya gitu.